Azan, tiba-tiba suara anak kecil itu hilang, Bang. Dan anehnya, pas kabut itu turun, ada sosok bayangan putih, Bang, lewat. Terus itu gue empat-empatnya ngeliat. Itu bener-bener sujud gue berempat. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Ya Allah, gue juga udah deg-degan, Bang, namanya tersesat. Kata si Nino nih, itu dia ngeliat kayak ada sosok putih di atas, Bang, yang ngata menuju ke jalur akar. Temen gue kemana nih? Pas gue mau nengok ke belakang tenda, Bang, balik badan lah jatuhnya gue. Balik belakang, terus gue dicek, langsung dicekek, Bang. Gue langsung dicekek begini dari belakang. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Ibnu Firsidik dalam channel Timur Misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusan kita. Masih sama seperti video sebelumnya, gue sudah menghadirkan narasumber yang pastinya akan bercerita pengalaman misterinya untuk kita semua. Tapi sebelum itu, untuk teman-teman yang nonton video ini yang belum subscribe, langsung aja subscribe, like, and comment, serta aktifkan loncengnya agar tidak tertinggal video terbaru Timur Misteri. Ya, nggak berlama-lama lagi, langsung aja nih kita berkenalan sama narasumber yang ada di samping gue ini. Ya, bisa gue menjelaskan sedikit di perjalanan cerita narasumber kali ini, dia bertemu dengan sosok nenek-nenek yang hampir mencekek dirinya di Gunung Salak dan merasakan tersesat di Gunung Salak. Pokoknya banyaklah kejadian-kejadian yang nanti diceritakan sama narasumber gue. Langsung aja kita dengar ceritanya dan sekaligus kita berkenalan sama orangnya. Apa kabar Bang Nardi? Apa kabar Bang Ibnu? Bang Nardi, terima kasih banyak Bang. Lu mau bercerita lagi nih, Bang. Sama-sama, Bang. Lu pernah bercerita di Gunung Cikuray. Oh iya, terus di Gunung Ciremai. Itu Ciremai gue sebenarnya apa ya? Nggak bener-bener nggak bisa gue lupain sih, Bang. Itu Ciremai, di cerita itu lu kapok ya, sampai sekarang pun yang mau ngajak ke sana lu up dulu, Bang ya. Iya, udah nggak pernah balik lagi gue. Gokil tuh perjalanan Bang Nardi di Ciremai. Pokoknya teman-teman nonton juga nih video-video sebelumnya yang diceritakan sama Bang Nardi. Oke Bang Nardi, di Gunung Salak ini bisa lu perjelas sedikit ke Bang tuh penemuan yang tadi gue udah jelasin sedikit tuh. Jadi waktu itu ya di Gunung Salak itu gue sempet tersesat, Bang. Sempet tersesat dan gue itu dicekek sama sosok nenek-nenek di atas, Bang. Di sebelum pos 3 itu namanya pos 3 Bayangan. Udah tinggi juga tuh nenek-nenek ya posisinya gitu. Wah, itu yang gue alamin ya pas gue dicekek itu, nenek-nenek itu ada di belakang gue, Bang. Jadi dia ngecekek itu dari belakang. Jadi gue nggak panjangnya merinding, Bang. Itu gue jadi nggak tahu bentuk fisik nenek-nenek itu seperti apa. Tapi gue ngeliat dari tangan itu bener-bener sosok nenek-nenek tangannya keriput, Bang. Tahan dulu, Bang. Teman-teman, bagaimana tuh? Baru kisih-kisihnya aja udah bikin kita merinding. Bagaimana kalau diceritakan secara fullnya? Nah, lagi-lagi gue mengingatkan, apapun yang nanti diceritakan sama Bang Nardi, lagi-lagi bukan bermaksud untuk menakut-nakuti atau memberikan hal negatif untuk teman-teman semua, melainkan cerita Bang Nardi ini kita jadikan pelajaran untuk kita bersama. Tonton terus video ini karena sudah gue rangkum dalam segmen Kongkumis, Kongko Kupas Misteri. Buat teman-teman semua yang mempunyai pengalaman misteri, baik itu pendakian gunung, urban legend, atau lainnya yang berbau misteri, dan mau ceritanya diangkat seperti Bang Nardi ini, teman-teman bisa DM di Instagram Timur Misteri, dan juga kirimkan email di timurmisteri.cr@gmail.com. Nanti lebih jelasnya linknya ada di kolom deskripsi. Oke Bang, lu udah siap Bang? Siap. Siapkan posisi terbaik kalian, karena kita akan masuk ceritanya. Oke nih Bang Ibnu, sekali lagi gue terima kasih nih udah mengizinkan buat
cerita lagi lah. Sama-sama Bang Dari. Jadi waktu di tahun 2016-2017 ya. Nah waktu itu gue masih kuliah lah. Masih kuliah di salah satu universitas di daerah Jakarta. Ada salah satu temen gue yang ngajakin. Gue tanya, mau naik gunung kemana? Oke. Kita ke ini aja, ke Gunung Salak. Soalnya estimasi dari rumah gue kan di daerah Tangerang Selatan Bang ya. Ke daerah Gunung Salak itu nggak terlalu jauh Bang. Iya. Waktu itu gue bermodal itu cuma 100.000 Bang. Ongkosnya. Dan dia juga punya uang 100.000. Dan gue itu naik motor akhirnya. Dan pas di hari H nih Bang, di hari H sebelum keberangkatan, ada 2 temen gue ini yang mau ikut. Di sini paling gue samarin ya nama-namanya ya. Baras, Rio, satu lagi sama Nino. Nah, dia itu si temen kuliah gue ini Baras nih, yang ngajakin gue ke Gunung Salak. Dan yang mau ikut ini Nino sama si Rio ini. Dia nelpon gue. Gue ikut dong, kata dia. Kok lu tahu gue mau ke Gunung Salak? Iya, gue ngeliat statusnya Baras, kata dia gitu kan. Ya udah ayo, kapan berangkat besok? Ngumpulnya di mana? Di kampus aja, kata dia tuh. Ya udah. Kira pas di hari H nih malamnya, sebelum hari H lah malamnya, gue berkumpul tuh. Gue berkumpul itu sekitar jam 8:30 Bang, malam. Berkumpul, dan gue saat itu ya di kampus gue nggak beli logistik Bang, nggak menyiapkan logistik. Jadi gue emang naik ke Gunung Salak ya cuman, apa ya jatuhnya ya, cuman buat nenangin diri aja. Gue kalau ke Gunung Salak itu cuman buat nenangin diri, gitu. Jadi kalau di Gunung Salak itu kalau buat nenangin diri tuh bener-bener enak Bang. Suasananya itu bener-bener sepi. Nggak ada pendaki lain. Dan akhirnya gue berangkat tuh. Gue berangkat itu sekitar jam 12 malam. Gue berangkat berempat jadinya kan. Gue, Baras, Nino, satu lagi sama Rio. Jalan berdua menuju ke tempatnya Abah. Mungkin lu tahu tempatnya Abah. Jadi Abah itu bagi gue itu ke orang tua kedua gue. Setiap gue naik ke Gunung Salak, Puncak Manik 1, pasti gue ke Abah dulu. Berarti lu jalur Cimlati tuh Bang ya? Jalur Cimlati Bang. Dan saat itu jalur Cimlati itu ilegal Bang. Iya, belum resmi kayak sekarang. Belum resmi kayak sekarang. Jadi masih bebas lah. Soalnya jalur Cimlati itu terbuka pas evakuasi Sukhoi. Buat evakuasi jenazah Sukhoi. Dan rumahnya Abah itu buat apa ya jatuhnya? Iya, kayak buat yang relawan-relawannya ya. Mungkin makin lu tahu lah. Iya. Nah di situ akhirnya sampai nih gue di rumahnya Abah. Waktu itu nggak ada anaknya, Hamzah nggak ada, cuman ada Abah doang. Umi pun di bawah. Gue sampai itu sekitar jam 3:30 Bang. Subuh. 3:30 keluar tuh Abah keluar, salaman tuh kita salaman. Dan sebelum gue itu juga udah lama juga gak ketemu Abah. Jadi ya sekalian silaturahmi lah. Di situ kita ngobrol, biasa kita udah bawa kopi tuh dari bawah. Dan Abah waktu itu masih ngerokok Samsu. Ya. Dia bawa dari rumah biasanya tuh ya. Dia beliin buat Abah ya. Gue sediain buat Abah juga. Ya udah ngobrol tuh gue Bang. Nggak tidur gue. Ngobrol sama Abah menjelasin tentang tragedi Sukhoi seperti apa. Pertama kali pas Sukhoi mau yang mau terjadi bencana itu Abah udah tahu. Jam 3 siang, jam 3 sore. Iya, gue juga banyak cerita tuh. Iya, lagi sama Umi di luar. Oh gitu, panjang lebar tuh cerita. Abah kalau udah cerita kan, wah asik bener. Asik banget, serius. Sampai kita ini nggak bisa ngomong gitu. Bener-bener lihat kayak kayak didongengin sama dia. Ya udah, akhirnya sekitar jam 5:30 nih. Jam 5:30 dan Abah juga belum sholat subuh kan. Sholat subuh ya udah, akhirnya Abah sholat subuh, kita siapin peralatan yang prepare. Dan waktu itu gue juga apa ya, lengkap sih, peralatan gue itu lengkap, tapi logistik gue itu nggak terlalu banyak. Tapi ya lumayan dalam arti ya buat sehari di Gunung Salak ya cukup. Buat 4 orang. Akhirnya dateng nih jam 8. Akhirnya tiba jam 8, gue siap buat mulai pendakian. Izin tuh gue sama Abah pamit buat naik. Abah ngasih pesan sih, hati-hati ya, kata dia, hati-hati. Oh iya Bah. Ya udah, salaman gua sama Abah, jalan tuh. Formasi waktu itu formasi pendakian pada waktu itu gua Bang yang paling depan. Gua, belakang gua Baras, belakangnya Baras ini Rio, dan belakangnya Rio ini Nino.
Nah, jalan tuh gue melimpir, yang kata pinggir itu kandang ayam. Oh, udah jalur bawah berarti. Jalur baru jatuhnya. Iya. Tapi sebelum itu gue nyari literasi bang di situ. Iya. Gue pertama ke tempat gue biasa naik nih, yang villa-villa itu. Iya. Gue ke situ ternyata udah ditutup, udah dikawat-kawatin, yang ada apa namanya pos. Udah Security ditutup. itu ya? Iya, udah ditutup. Akhirnya ya nggak bisa nih. Lewat mana nih? Ya itu akhirnya ketemu warga. Ya kata warga ya lewat situ, disanya sekarang. Yang pinggir-pinggir jurang. Oh, berarti di jalur baru ini lu belum pernah semua nih? Di jalur belum. Ini gue pertama kali di jalur baru ini nih. Ya udah, akhirnya gue ngelanjutin perjalanan nih. Nah, di tengah perjalanan menuju ke pos 1 ya jatuhnya, itu masih di jalur baru bang, belum masuk ke vegetasi hutan. Iya. Masih di jalur baru, itu tiba-tiba hujan bang. Di bawah nih, di tempat Abah, itu cuacanya terik banget. Lu tahu sendiri kalau jam 8 itu teriknya seperti apa. Terik banget. Pas sampai di pertengahan menuju, ya belum masuk pintu rimba, itu tiba-tiba hujan. Nah untungnya gue naruh playset di atas kepala carrier. Di situ langsung gue buka, gue bikin lah playset, tenda darurat jatuhnya ya. Gue bikin. Nah anehnya pas udah jadi nih playset, itu hujan tiba-tiba berhenti bang. Oh, di prank dong lu bilang. Iya, kayak dikerjain gue. Kalau misalnya hujan nih, kan harus ada tanda-tandanya mungkin ya, kalau di gunung ya. dulu atau mendung kan gitu ya. Mendung dulu atau kabut dulu. Ini tiba-tiba langsung hujan. Deres gitu. Deres. Durasinya sebentar. Hujan lokal itu juga. Nah, itu dia. Ya udah akhirnya gue lipat lagi kan, playset gue lipat lagi, gue taruh, gue mulai perjalanan lagi nih. Gue jalan. Nah, di depan gue itu sebelum masuk hutan lah jatuhnya. Itu ada 2 percabangan bang. Kiri sama kanan. Gue kan yang belum pernah ya lewat jalur situ ya. Nah posisi gue yang paling depan. Gue tanya belakang gue, si Baras ini kita lewat mana? Coba gue lihat tuh, dia ke depan nih Baras. Dia ke depan, dia lihat, tengok kanan kiri. Posisinya itu sama-sama naik ke atas bang. Iya. Posisinya itu sama-sama naik ke atas. Mana nih? Ya terserah lu lah kata dia. Ya karena sama-sama belum tahu bang ya. Iya makanya kok terserah gue. Ya feeling gue sih ke kanan, gue gituin aja. Feeling gue sih ke kanan. Ya kalau menurut lu, kata Baras nih ya, kalau menurut lu ke kanan, ya udah kita ambil kanan aja berempat kata dia. Ya udah, akhirnya kita mutusin buat ngambil ke jalur kanan. Gue jalan, nah ternyata jalur yang gue ambil itu salah bang. Harusnya itu ke kiri. Iya. Jalurnya. Sekarang begini bang, kita pakai logika aja ya. Ini gue lewat jalur baru ya, dan jalur lamanya di sini, yang lewat apa villa. Iya. Otomatis kalau misalnya ke apa namanya pohon-pohon pinus ya bang ya, jatuhnya ya. Iya. Tembusnya sini dong. Iya. Posisi gue di sini, ya berarti bener gue harus ngambil kiri. Logika aja lah. Iya, mungkin logika. teman-teman yang udah pernah lewat Cimelati ya, jalur Cimelati itu tahu pasti. Yang kata kita sebelum mau masuk hutan pintu rimba itu kan kayak ada pohon-pohon. Nah itu gue nggak ketemu di jalur baru itu, yang lewat kanan. Akhirnya gue nggak tahu kan, gue melanjutin perjalanan. Itu sekitar jam 12 bang. Pokoknya sebelum azan lohor. Lagi jalan nih gue. Itu gue ngedenger suara anak kecil main di curug bang. Anak kecil itu benar-benar girang. Dan saat itu gue juga nggak tahu curug itu ada di mana. Sebelah kanan gue itu jurang, nggak kelihatan. Situasi curug itu nggak kelihatan. Bentuk curug itu nggak kelihatan sebelah kanan gue. Tapi suara airnya ada gitu bang? Suara airnya kenceng banget. Sama anak kecil? Sama anak kecilnya itu. Ya, seperti kayak gimana ya? Lu nyebur ke kolam renang bang. Begitu aja. Iya. Wih, Aktivitas orang lagi main di curug, berarti ya anak-anak lagi main di curug ya? Itu dia. Dan empat-empatnya temen gue ini denger bang. Gue bilang sama Baras, Blay, lu denger anak kecil nggak? Iya. Gue tanya lagi Nino. Gue tanya Rio, yang di belakang Baras kan Rio. Gue tanya Rio, lu iya denger. Nino nih posisinya yang paling belakang. Iya Blay. Ini break tuh. Nah, ajan nih bang. Ajan tiba-tiba suara anak kecil itu hilang bang. Seketika itu hilang anak kecil. Suara anak kecil itu yang lagi main di curug gitu. Ajan duduk kan terus. Udah ajan selesai,
suara itu udah nggak ada. Waduh, berarti nggak logika dong. Makanya di situ gue belum tahu ya, soalnya jalur yang gue naikin ini bener-bener gue baru lah. Biasanya kan gue lewat jalur yang villa itu. Villa, ya. Ya udah akhirnya si Baras ini nyeletuk ini. Kita sholat dulu nggak? Tadi ya. Kita sholat di mana? Jalurnya sempit banget. Itu bener-bener jalur cuma setapak doang, Bang. Iya. Nggak ada nggak ada space buat ini. Sholat apalagi ya. Ya udah, niat dalam hati aja. Emang kita nggak ada inian, space. Tempat, ya. Dan kita waktu itu bawa air ini. Air itu terbatas, Bang. Soalnya kan gue berpikir itu di pos 3 itu ada mata air. Jadi gue cuma bawa 1,5 liter. Buat berempat. Dulu gue di tahun 2015 naik Cimlati juga, sampai pos 3 itu cuma setengah jam. Karena ini jalur baru. Dan gue naik jam 8, Bang. Nyampe pintu rimba masuk dikit lah. Itu di jam azan lohor. Jadi jauh banget kan. Ya udah akhirnya gue lanjutin nih. Azan selesai, kita lanjut perjalanan. Lama-lama jalur setapak itu, Bang, itu ketutup, Bang. Ketutup. Gue tanya ke Baras, Blay, kayaknya kita salah dah. Gue gituin. Serius loh. Bentar. Itu perjalanan dari yang kata azan lohor, Bang. Yang kata gue berhenti, yang kata gue bilang ini kita salah jalan ke Baras. Itu gue udah jalan 1 jam, Bang. Soalnya gue bawa jam. Sekitar jam 1-an. 1 jam salah jalan. 1 jam salah jalan. Dan jalannya itu nggak naik, Bang. Lurus terus. Landai. Nggak ada naik-naik sama sekali. Pas di awal doang yang gue ketemu percabangan, dia langsung naik. Akhirnya berhenti tuh di situ. Itu jalur masih setapak. Dan alang-alang itu udah ketutup, bener-bener ketutup. Gue jalan doang, gue doang yang jalan. 3 teman gue ini berhenti buat ngepasti ini jalan yang gue lewatin ini bener apa salah. Gue jalan, gue bawa ini tuh pisau rambo yang nggak begitu gede dan nggak begitu kecil juga sih. Gue tebas-tebasin dan sebelum gue tebasin itu udah ada pohon yang udah bekas ditebas, Bang. Jadi kayak apa ya? Ada jejak lah. Nah, iya kayak udah ada jejak. Gue jalan, tiba-tiba gue keprosok, Bang. Ternyata di depan gue itu jurang. Gue keprosok, untungnya tangan gue ini masih kemegang kayu yang benar-benar kokoh. Gue teriak ke teman-teman gue. Dan posisi gue sama teman-teman gue itu nggak begitu jauh. Bagusnya ya. Bagusnya di situ. Akhirnya temen gue nih, si Baras ini langsung lari ke posisi gue yang masuk ke jurang itu. Lagi gelantungan, Bang? Itu gue bener-bener lagi begini, Bang. Kaki gue udah kerosok, kaki gue udah nggak ada tompakan buat naik, udah nggak ada tompakan buat naik. Tangan lo itu aja tompakan. Iya. Akhirnya Baras datang narik gue. Dan nggak kuat nih Baras. Manggil si Nino sama Rio. Dibantuin. Alhamdulillah akhirnya gue selamat nih. Selamat, gue balik lagi nih ke posisi yang temen gue nih berhenti nih, yang 3 ini berhenti. Gue balik lagi di situ, briefing lah gue. Ya kita mau balik lagi, apa mau terabas? Dan si Rio ini udah ketakutan, Bang. Gue nggak mau terabas, gue maunya itu balik lagi. Si Rio ini nih. Dan si Baras ini, untungnya dia ngerti itu apa ya, dalam arti ngerti nembak GPS gitu. Kompas, dia ngerti. Dan gue sampai saat ini belum ngerti tuh. Bisa membaca kompas ya? Iya, susah banget, Bang. Iya. Akhirnya dihitung dulu tuh sama si Baras ini. Dihitung. Set, titiknya nih, pos 3. Ditembak kan sama dia. Dapat nih kita pos 3. Tapi kita harus ngelewatin nih belakang kita nih. Jadi belakang gue tuh hutan. Bener-bener rapet. Itu naiknya ke atas. Jalur nih? Jalur di belakang gue. Posisi hadapan gue itu depannya jurang. Kalau gue berdiri, sebelah kanan gue jurang, sebelah kanan gue itu naik ke atas gitu. Sebelah kiri maksudnya? Iya, sebelah kiri. Sebelah kanan gue jurang, sebelah kiri gue itu naik ke atas. Ya udah akhirnya gue briefing dan si Rio ini masih ketakutan. Dia itu maunya mundur lagi.
Dan Nino ini cuman diem doang. Dia nggak bisa ngomong apa-apa. Ya udah akhirnya sepakat buat nerabas bang. Kalau misalnya gue pukul mundur lagi bang, itu lama banget. Gue naik itu dari jam 8 bang. Di situ udah setengah 2. Harusnya gue udah nyampe pos 3. Iya. Harusnya kan. Ya udah gimana nih? Ya udah. Terabas tuh gue. Itulah keputusannya. Keputusannya. Baras lah yang ngambil alih di depan. Baras di depan sambil megang pisau tuh. Baras di depan, gue di belakang, belakangnya gue, Rio dan Nino ini tetap jadi sweeper. Dia jalan, gue ngikutin tuh. Itu jalannya bang, lo tau nggak pohon-pohon apa ya? Yang duri-duri apaan sih itu namanya? Lupa gue. Set itu banyak banget bang. Untungnya teman-teman gue itu pada pakai jaket. Di sini nancep semua. Terus pohon-pohon yang lo tahu kan? Pohon yang kayak lidah buaya. Kayak pandan gitu bang. Nah, pohon pandan bang. Itu kan di pinggir-pinggir kan duri kan tuh. Iya. Buset bang, itu di pinggir gua bang. Itu jalan posisi gua miring bang. Di video ada tuh. Waktu itu videoin, yang videoin itu Nino. Nino kan diem aja kan. Pas banget di videoin. Nah, situasi itu bener-bener miring gua jalan. Sambil nebas-nebasin pohon yang kecil-kecil. Buat gua lewat lah jatuhnya. Oke. Gua jalan itu lama banget bang. Dan gua ngeliat itu jam udah 2:30. Itu posisi si Baras tuh kadang-kadang berhenti. Buat ngeliat ke arah pos 3. Ini jalannya bener nggak nih? Tembakan dia bener nggak? Pas berhenti, si Rio ini bilang, ini jalur yang lu ambil bener apa enggak? Dengan nada apa ya? Emosi, itu bener-bener emosi. Gue di situ hampir mau debat bang. Hampir ya jatuhnya kesel lah gue sama si Rio ini. Hampir gue mau, lu diem aja. Masalah ini kita lagi tersesat, gue bilang. Lu diem aja, masih untung lu. Di sini jatuhnya apa ya? Masih ada yang masih rame-rame lah. Iya. Bang, ya. Kalau misalnya gitu. Kalau misalnya lu kayak tersesat terus ditinggal sama temen lu gimana? Di situ. Akhirnya dia diem tuh, dibentak. Sama gua. Baras tetep tuh. Ngebaca, ngitung lah jatuhnya. Dia ngitung. Ayo jalan lagi kata dia. Jalan lagi tuh gua. 2:30 tuh bang. Jalan lagi. Itu posisi masih miring tuh bang. Sambil menuju ke arah atas. Kan si Baras ini nembaknya ke pos 3 bang ya? Iya. Kalau misalnya GPS nembak ke satu titik, pasti bener dong koordinatnya, nggak mungkin salah. Soalnya dihitungannya emang bener-bener bener. Jalan, lama tuh bang gua, sambil nebas-nebasin. Si Nino bilang, berhenti. Kenapa? Gue gituin kan. Si Baras depan berhenti tuh. Tiba-tiba kabut bang. Itu kabut bener-bener hitam bang. Itu kabut bener-bener hitam. Kabut Blay, kata dia. Teriak tuh Nino dari belakang. Posisi gue itu jaraknya, space-nya itu gue sekitar 1 meter lah. 1 meter kan lumayan bang. Iya. Dari Nino ke Rio ke gua ke Baras. Dan itu ke atas ya? Iya. Dan posisi Nino di bawah. Dia ngelihat dari, soalnya kan Baras itu nggak terlalu mandangnya ke atas. Dia ngelihat perhitungannya dia, nembaknya. Iya. Ini kan soalnya di GPS itu sering berubah arah. Coba lihat. Oh iya, bener. Set di situ gue langsung apa ya? Itu berempat-empat itu langsung benar-benar berhenti bang. Berhenti di situasi yang benar-benar ya space-nya ya 1 meter. Berhenti semua, nggak duduk, cuma berhenti doang. Dan anehnya pas kabut itu turun, ada sosok bayangan putih bang lewat. Terus itu gue 4-4-nya ngeliat, merinding gue. Itu 4-4-nya gue ngeliat. Astagfirullah, Nino dari belakang begitu ngomong. Tambah panik. Dan untungnya Baras ini dia jatuhnya lulusan pesantren lah bang ya. Bisa apa ya jatuhnya ya? Nenangin lah semuanya. Udah tenang, baca ayat kursi kata dia. Baca tuh semuanya. Dalam hati baca semuanya. Dan alhamdulillahnya setelah gua berempat ini baca ayat kursi, itu kabut yang benar-benar hitam pekat itu hilang bang. Terang. Alhamdulillah. Dan gue di situ bener-bener ya bersyukur sih, sampai si Rio ini sujud bang. Sujud syukur bang. Ya gue juga agak apa ya terharu juga sih. Gue bilang subhanallah,
Kuasa Tuhan emang ya. Iya bener. Ya udah akhirnya gue ngelanjutin perjalanan tuh. Soalnya si Baras ini udah ngodein, udah mau malam nih. Kita jangan sampai malam. Kita kalau misalnya masih tersesat ketemu malam nambah ribet lagi. Acah. Sedangkan headlamp itu gue cuma bawa 2 bang. Oh tuh. Headlamp itu gue cuma bawa 2. Ya udah, akhirnya mutusin buat jalan lagi. Jalan lagi, tuh masih sama bang, miring. Posisi nanti lu lihat aja di video. Nanti bisa Tapi videonya itu cuman berapa detik doang bang. Karena sebelum juga kali ya. kejadian yang kabut Kabut. itu. Si Nino ini ngevideoin pas kabut hitam itu. Jadi Nino itu videoin pas apa ya? Pas kita lagi baru nerabas gitu. Cuman berapa detik lah video ini. Jalan, nah anehnya bang, kan Baras nembak pos 3 ya. Dan gue itu tembusnya ke pos 2 bang. Blay, kita ketembus nih. Alhamdulillah. Itu gue belum tahu tuh kalau itu pos 3. Kalau itu pos 2. Pokoknya udah, ya Allah, alhamdulillah. Pada bener-bener sujud syukur lah di situ pas di trek tuh. Di trek jalurnya ya. Trek jalur pendakian. Itu bener-bener sujud. Sujud gue berempat. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah. Gue juga udah deg-degan bang. Namanya tersesat ya. Sekarang gini aja ya. Coba lu tersesat di tengah hutan. Gimana nggak panik? Panik. Nah untungnya gue berempat ini bisa ngelawan rasa panik gue nih. Gitu. Kendaliin rasa ya, panik. Sujud syukur, gue maju lagi ke depan. Di situ ada plang, pos 2. Gue tanya ke Baras, Blay, lu tadi nembak ke pos berapa? Pos 3. Lu lihat ya, Baras belum lihat pos tuh. Gue gituin kan. Nah, kaget ya bang. Nah, ke pos 2. Titiknya di pos 3 bang. Titik GPS-nya di pos 3. Posisi gue di pos 2. Gimana ceritanya bang? Nggak sinkron berarti. Nah itu dia. Dan waktu itu yang gue tersesat di Argopuro, itu bener. Akurat ditembak si temen gue akurat. Ya tapi alhamdulillahnya sampai. Dan untungnya jalur ya bang ya. Ya untungnya di situ gue ya udahlah ngelupain semuanya tuh. Istirahat tuh gue di pos 2 ini. Istirahat sambil nenangin si Rio ini yang panik dari tadi. Dan Nino orangnya gimana ya menurut gue? Ya cuek sih, dia itu nggak banyak omong. Dia cuman ikut-ikut aja. Soalnya dia kalau misalnya naik gunung juga cuman ikut-ikut doang. Dia itu gunung bukan hobinya dia, dia itu pantai. Hobinya dia itu karena diajakin aja sama si Rio ini, makanya dia ikut. Ya udah, selesai break tuh gue setengah jam. Ya sekitar jam 4 lah. Sekitar jam 4 sebelum ajan, pokoknya sebelum ajan apa sesudah ajan gitu gue lupa. Itu gue jalan lagi bang, menuju ke pos 3. Jalan, sampailah gue di pos 3 Bayangan ini nih. Pos 3 Bayangan. Tapi dari pos 3 Bayangan ke apa? Pos 3-nya yang asli, itu nggak begitu jauh. Iya, cuman sekitar 5 menit lah. Di situasi pada saat itu bang, di jalur Ciplati, yang belum resmi ya pada saat itu ya. Itu benar-benar sepi bang. Cuman gue doang berempat pada saat itu, situasi kayak gitu. Ini kita mau dirintenin di mana? Di pos 3 apa di Bayangan 3? Soalnya kalau di Bayangan 3 itu luas campnya. Kalau di pos 3 itu mungkin sempit. Mungkin kalau lu udah pernah ke pos 3 dan temen-temen udah pernah ke pos 3 ya udah tau lah. Space-nya ya. Space-nya itu seperti apa? Ya sebelum-sebelumnya ya, sebelum resmi kayak gini ya. Mungkin kan kalau udah resmi kayak gini kan katanya sih, gue belum balik lagi. Katanya sih udah luas pos 3 itu. Ya udah, si Baras bilang, kita ngecamp di sini aja. Kata dia. Pos Bayangan. Pos Bayangan. Dan si Nino ini bilang, kalau kita ngecamp di sini keluasan. Dan Nino ini bawa hamuk bang. Dari pos 3 Bayangan itu nggak bisa bikin hemuk. Dan ya udah, akhirnya gue briefing lagi tuh berempat. Kita akhirnya mutusin bang, buat ngecamp di pos 3 yang aslinya, di Sumber Mata Air jatuhnya. Yaudah kita jalan, ya udah jalan. Sampailah gue di pos 3 ini. Sampai di pos 3 itu gue ngeliat jam ya, itu jam 6 bang. Jam 6 pas, bener-bener pas. Dirin tenda, kan gue bawa 2 headlamp ya, gue taruh di sudut-sudut lah buat nerangin nih. Dan gue nggak bawa lampu tenda bang.
di situ buat apa ya? Salahnya di situ sih gue. Ya kalau buat masalah lampu nggak terlalu lengkap lah. Ya udah akhirnya si Baras ini buka tenda, gue langsung masak. Dan Nino sama Rio ini ya ngeluarin inilah apa yang ada di carrier, isi carrier. Dia ngeluarin, jadilah nih tenda. Jadi tenda, gue selesai masak, makan tuh. Makan, nah niatnya malam itu mau tidur bang. Itu sekitar, selesai bangun tenda ya, itu sekitar jam 7 bang. Dan gue selesai masak tuh. Gue pokoknya mulai makan itu sekitar jam 7 lewat 5 lah. Niatnya mau tidur tuh, soalnya kan capek kan. Mau tidur, nah tiba-tiba si Rio ini bilang, kan pos 3 lo tau lah pos 3. Pos 3 nih, yang di sini bang nih, yang pas kita naik sebelah kanan, bukan sebelah kiri. Kan kalau misalnya Mataira di sininya nih. Nah, gue ngecamp di sini nih bang. Nah, sini gue lagi ngobrol di luar nih, lagi ngobrol di luar berempat. Itu matiin headlamp semua kan, soalnya headlamp cuma bawa 2 kan, takut habis. Ngirit lah ya. Iya, ngirit. Nah, kata si Nino nih, itu dia ngeliat kayak ada sosok putih di atas bang, yang ngata menuju ke jalur akar, pos 4 ya jatuhnya. Itu kan kalau kita naik ke sini kan, sini ada pohon tinggi nih. Nah, di situ dia ngeliat kayak ada sosok putih ngintip Di balik pohon. di balik pohon. Posisi gue begini nih, gua, Rio, Baras, Nino madep ke sini, gue madep ke arah Nino nih. Hadap-hadapan. Nah, posisi ya otomatis kalau misalnya ke sini nih, akar ke sini arahnya nih. Kan Nino berarti yang ngeliat. Nah, pas Nino bilang kayak gitu, gue langsung nengok ke belakang, bertiga nih. Gua, Rio, sama Baras, gue nengok ke belakang. Kagak ada bang. Tapi yang dilihat Nino, itu ada bang sosok putihnya. Masih ada. Gue bilang, lu ngeliat apaan sih? Coba headlamp nyalain, kata dia. Kata si Nino ini. Dia nyalain sama Baras, tek di center. Nggak ada bang. Disamperin lah sama kita berempat nih. Disamperin. Pohonnya bener-bener gede. Iya. Disamperin ya bener-bener nggak ada. Lu halu kali. Lu kecapean. Udah yuk kita istirahat. Kagak bray. Beneran gue ngeliat. Gue ngeliat bener-bener putih. Soalnya kan kalau misalnya headlamp kita matiin semua, bayangan putih kelihatan dong. Bukan bayangan putih. Kayak baju putih aja lu kelihatan. Karena tempatnya gelap. Nah, itu dia. Akhirnya masuk tuh semua ke dalam tenda. Masuk ke dalam tenda. Headlamp dimatiin dong. Kan headlamp satu digantung tuh di atas tenda. Pertama dimatiin tuh, gue matiin. Mulailah tidur. Posisi gue itu di sebelah kiri bang. Nah, sebelah kiri yang pokoknya deket inilah, apa sih namanya ini? Ujung tenda. Nah, gue, Rio, Baras, Nino. Tidur nih gue. Nah. Berapa menit kemudian, bukan berapa menit kemudian sih, beberapa jam kemudian pas gue tidur nih, teman-teman gue tidur. Itu gue ngerasa bangun bang. Gue ngerasa itu udah siang. Terbangun gitu? Iya, bangun gue. Gue bangun, nah, perasaan gue baru tidur. Perasaan gue baru tidur, belum lama. Dan teman-teman gue nggak ada bang. Di sebelah gue itu nggak ada teman gue. Kosong. Gue keluar. Ya, gue berpikirnya kan gue baru tidur ya. Ya mungkin ya gue terlelap lah, nggak sadar. Kan wajar lah begitu kalau kecapean. Gue keluar bang, gue buka sret. Gue keluar bener-bener terang bang. Siang gitu? Siang. Bener-bener udah jam 8 lah jatuhnya. Padahal perasaan lo baru sebentar. Kan gue bilang, perasaan gue baru tidur sebentar. Gue keluar. Gue bukan di pos 3 bang. Jadi tuh posisi gue tuh kayak di sabana. Luas, bener-bener luas. Tempat apa nih? Temen-temen gue kemana? Gue nggak arah ke belakang tenda gue ya. Posisinya kan sabana luas ya. Posisi depan gue bener-bener melompong. Temen-temen gue kemana nih? Pas gue mau nengok ke belakang tenda bang, balik badan lah jatuhnya gue. Balik belakang, terus gue dicek. Langsung dicekek bang. Gue langsung dicekek begini dari belakang. Wah, gue bilang,
apaan sih gue sampai baca astagfirullahaladzim, gue sampai bener-bener gue teriak tuh, tolong, gue bilang tolong, gue sampai bener-bener gue ngeliat begini, nenek gue giniin aja kan, gue giniin, berusaha ngelepas gitu. kuat banget bang cengkeramannya, nggak logis, nenek-nenek sampai tenaganya segitu. Gue sampai bener-bener teriak sekuat tenaga gue sampai suara gue habis bang. Tiba-tiba gue langsung kayak ada tamparan bang. Pak, gue bangun, si Rio, Blay, lu kenapa Blay? Lu kenapa lu gue bangun-bangunin nggak bangun-bangun? Ah, gue bangun tuh. Lu kenapa? Lu mimpi apaan? Gue udah gituin bang. Lu mimpi apaan lah? Leher lu kenapa? Pas gue lihat bang, leher gue itu biru. Oh, ada bekasnya bang? Ada bekasnya bang. Iji. Lu tadi kenapa? Lu tadi kenapa digituin sama si Rio ini? Lu kenapa? Gue nggak ngeliat lu Blay, gue gituin kan. Kita kayak ada di sabana. Terus itu kenapa? Leher lu? Gue itu belum sempat ngeliat leher gue karena si Rio ini ngasih tahu. Nah, leher gue pas dikasih tuh, di apa namanya? Kan waktu itu bawa handphone, disenderin, dipoto tuh sama dia. Dia lihat, wah, Bekas itu. bekas cekekan bang. Iji. Untungnya lu gue tampol. Gue ditampol bang itu yang kata tamparan itu. Set itu keras banget bang tampolan sampai gue bangun. Si Rio yang nampol gue. Lu kenapa? Gue jelasin lah ke Rio nih. Pada saat itu langsung gue jelasin bang. Dan posisi Bara sama si Nino ini udah tidur, masih tidur. Gue udah cekek Blay. Gitu. Cekek sama siapa? Gue nggak begitu ngeliat bentuknya jelas banget ya. Tapi gue ngeliat apa ya nih kulitnya itu keriput gue gituin. Itu kayak nenek-nenek. Soalnya ininya apa ya? Panjang banget Kukunya. bang. Kukunya. Serius Blay. Serius Blay. Gue nggak bohong. Gue gituin ke temen gue si Rio ini. Lu tadi nggak baca doa pas mau tidur? Gue baca Blay. Tadi lu nggak cuci kaki. Jadi sebelum tidur nih, Baras, Rio, sama Nino ini cuci kaki yang ada di mata air. Pas yang kata gue samperin yang sosok putih itu yang Nino ngeliat. Nah gue itu langsung masuk ke dalam bang. Tapi yang anehnya itu ada bekasnya bang. Iya, itu yang bikin penasaran sih bang. Dan akhirnya gue nggak ngomong. Bukan yang nggak ngomong sih. Dan akhirnya gue nggak bangunin si Baras sama si Nino ini yang lagi tidur. Gue takut ngeganggu dia lah jadinya. Dan kata si Rio ini, udah yuk kita tidur lagi. Cuci kaki lu depan, ayo gue anterin. Akhirnya gue dianterin nih sama si Rio buat nyuci kaki. Ya udu lah jatuhnya gue di situ. Gue udu, akhirnya gue masuk lagi ke dalam. Masuk ke dalam tenda sama si Rio ini. Sebelum tidur biasalah gue baca doa tidur dulu biar ya tenang lah tidurnya. Dia nggak kejadian lagi. Iya biar nggak kejadian seperti itu lagi. Alhamdulillah bang, di malam itu udah nggak ada kejadian apapun bang. Dan anehnya bang, kan posisi gue yang waktu dibangunin si Rio ini jam 2:30 bang. Masih malam berarti. Masih malam bang. Dan otomatis gue bangunnya kesiangan dong. Gue bangun, tiba-tiba temen gue si Rio, Baras, Nino ini udah nggak ada di tenda. Wah, gue ngeri kejadian yang kayak semalam lagi nih. Ya Allah. Sama nih kejadiannya berarti. Iya, gue bangun nih. Baca bismillah tuh gue, gue berdoa. Ya Allah, semoga nggak kayak semalam lagi nih. Gue baca doa, bener-bener baca doa yang gue bisa lah. Gue buka tenda, merem tuh bang gue. Buka tendanya merem. Thread, ada suara si Rio. Lu ngapain buka tenda merem? Gue mulai, wah, masih di pos 3 nih gue gini. Nah emang lu ngapain? Lah, Blay, kata Rio. Bekas cekekan bang. Hilang bang. Malamnya ada. Rio itu benar-benar ngelihat bang. Si Rio itu benar-benar soalnya kan gue tahu itu dari si Rio ini kalau ada bekas cekekan. Rio langsung spontan. Lah, bekas cekekan lu? Gue langsung gini diem soalnya si Bara sama Nino ini nggak tahu. Dan posisi dia itu di luar lagi masak. Ah emang hilang? Gue masuk ke dalam tenda, gue tutup dong. Handphone masih ada. Gue gue foto, gue lihat lah. Waktu itu gue nggak punya kamera depan bang. Yang belakang. Iya, maklum HP gembel aja jadinya. Zamannya mah udah bagus bang. Gue foto,
Gue lihat, wah, bener hilang bang cekekannya. Bekas itu bener-bener nggak ada. Akhirnya gue keluar tenda lagi. Gue keluar tenda, gue ngobrol sama Rio. Tapi jauh dari bar sama Nino ini. Gue ngobrol, gue cerita lah di situ, di pos 3 itu. Dan itu sekitar jam 9 bang ya. Nah situasi pada saat itu bener-bener sepi. Cuman tenda gue doang. Masih sepi berarti? Masih sepi, nggak ada tenda lain. Ngobrol gue sama Rio ini. Lu mau tahu nggak? Gue tadi kenapa buka setting tenda itu perem? Kan soalnya gue nggak ceritain situasi pas malam itu. Gue kayak ada di sabana. Iya. Gue ceritain lah ke Rio. Lu tahu nggak kenapa gue buka tenda merem? Soalnya kan Rio nggak tahu kan. Emang kenapa? Posisi kita itu nggak ada di pos 3, Bray. Posisi kita itu ada di sabana. Dan lu itu nggak ada, cuman gue doang. Gitu. Gue sampai bener-bener apa ya? Ya bener-bener buat ngeyakinin dia lah. Apa yang gue alamin. Ah, lu serius? Dikata dia. Ya Allah, serius gue, Bray. Lu ngeliat sendiri cekekan bekas, cekekan nenek-nenek. Iya sih, kata dia. Wah, nggak beres nih. Yaudah, habis makan kita turun. Kata Rio. Lu nggak muncak bang? Muncak. Dan si Rio ini akhirnya ngomong ke Baras. Ngomong ke Baras buat ngejelasin lah apa yang gue alamin. Dan posisi itu gue ditinggal, gue sama si Nino. Si Rio ini ngomong ke Baras itu agak jauh lah. Oh intinya Nino ini nggak tahu gitu? Nggak tahu. Soalnya Nino ini dia karakter itu orangnya takutan bang. Jadi sugesnya berantakan. Iya benar. Makanya dia jangan sampai tahu lah jatuhnya. Si Rio ini akhirnya ngomong sama Baras. Ya udah balik lagi tuh dia. Balik lagi. Nah tiba-tiba kan posisi pada saat itu kan Baras ini sebagai leader bang. Baras ini sebagai ketua lah. Soalnya dia itu udah lebih dahulu lah. Lebih dulu lah jatuhnya, lebih dulu daripada gua naik Gunung Salang ini. Briefing tuh gua sekitar jam 10. Itu kelar makan bang. Kelar makan. Dia ngomong gini si Baras. Abis ini kita packing turun ya. Nah, Nino jawab nih. Kita nggak muncak. Si Nino. Dia emang suaranya ya agak-agak lemes gitu bang Nino bang. Agak lemes. Dan dia juga kalau naik gunung tuh sering minum obat bang. Gue nggak tahu. Punya penyakit atau lagi? Kayaknya sih. Soalnya dia naik sebenarnya itu keringatannya banyak banget. Si Nino ini. Punya diagnosa mungkin ya? Bisa. Tapi gue nggak dijelasin penyakit itu seperti apa. Selesai ini ya dijelasin tuh sama si Baras. Emang lu kuat naik ke puncak Manik 1 digituin kan? Di si Nino ini langsung menjawab, iya juga sih tadi aja menuju ke pos 3 aja berapa jam apalagi ke atas. Dia nggak dijelasin tuh kronologinya. Ya udah akhirnya Nino mengiyakan. Ya udah sekitar jam 11:30 bang. Sekitar jam 11:30 gue udah selesai packing semuanya tuh. Nah gue juga lupa nih buat ngejelasin nih yang kenapa gue nggak camp di pos Bayangan 3 tuh karena nggak ada buat gelar hamuk. Nah si Nino kan bawa hamuk. Nah gue ngejelasin nih sini ada jatuhnya nggak horror sih, lucu jatuhnya. Itu Nino hilang bang. Di pos Bayangan? Di pos 3 Oh di pos 3 nya? Nino itu hilang. Itu pas siang-siang ya, pas jam 11-an lah. Kan gue turun jam 11:30 ya. Jam 11 itu Nino hilang bang. Jadi dia tuh lagi begini di hamuk nih. Gue lagi ngerokok, lagi ngopi, dan si Nino ini nggak ngerokok. Dia ngejauh lah, dia nggak mau ini ngisep asap rokok. Gue lagi ngerokok, gue lagi ngerokok nih bertiga. Gue, Rio, Baras. Nino lagi di plesit, lagi nyantai. Di hamuk maksudnya? Iya, di hamuk. Itu tiba-tiba gue nggak denger suara bruk. Gue lihat lah. Nino mana Nino? Nino kan lagi gaya-gayaan di ini kan? Di hamuk. Di hamuk kan? Kan posisi, lu tau lah posisi pos 3 yang sebelah kanan itu kan di sini kayak ada pohon rubuh, pohon tua lah jatuhnya ya. Pohon tua buat ngeliatin ngiket plesit dari ujung ke ujung. Nah, itu nggak ada bang plesitnya. Hilang. Dilihat lah sama gue bertiga nih, nongok. Mana ya? Wah, ono. Jadi si Nino ini lagi ngilang. Jatuh bang. Gue kan
ketawain rame-rame. Tinggi bang? 3 meter sih. Waduh. Nyesek juga itu bang. Gue lagi nyantai kan, gue lagi nyantai nih. Ini bener-bener momen yang lucu sih. Jadi gue lagi nyantai nih ngerokok. Baras sama Rio nih. Tiba-tiba mungkin buk. Pas lu tah, ini mana ini plesetnya? Ya kalau misalnya hilang apa sama pleset-plesetnya dibawa. Iya. Ya kan? Jahat amat itu setan. Pas gue nyamperin set. Dia lagi begini Gigitkan. Ayo di situ gue ngakak bang dari atas. Akhirnya gue turun ke bawah, gue bantuin, gue diri. Evakuasi. Iya, evakuasi tuh. Gue gotong tuh bertiga. Gue megang tangannya si Rio, megang kakinya, sama Baras megang kaki sebelah kanannya. Gotong, plesetnya ditinggal di bawah. Diceramain. Lu gimana sih ngepleset? Ngapain lu kalau kagak bisa bawa pleset? Ngapa sih kalau kagak bisa masang pleset, bawa pleset? Kata dia gitu. Sosok cool lu. Itu lumayan paling benjol bang. 3 meter ke bawah. Untungnya bawahnya tanah, nggak batu. Kalau batu salam. Enggak, anehnya jatuhnya langsung dua-duanya gitu. Iya. Maksud satu dulu, plesetnya satu masih ngiket gitu. Dia itu salah ngiket hamoknya. bang. Dia itu cuma ngiket sekali doang, truk. Kalau saya kan 2 kali, set, disampul aja jadinya, set, baru kuat. Nah ini dia cuma ngiket sekali doang, dikata ininya kuat kali. Iya. Pleset beli 100 ribuan. Yaudah akhirnya evakuasi si Nino ini nih naik ke atas. Yaudah akhirnya packing sambil ya gitulah ngelus-ngelusin, soalnya gue bawa minyak, gue tau lesin balanya tuh. Udah tuh yang lesin gue yang prepare semuanya. Yaudah selesai, turun lah kita bang. Turun di situ ambil tuh. Pas perjalanan sebenarnya perjalanan turun ya, alhamdulillah gue nggak terjadi apa-apa. Tapi di perjalanan turun ini masih ngecengin si Nino ini. Ya itu bener, lu sih lagian, gegean bawa plastik. Kemudian tadi kita ngecamp di pos 3 Bayangan daripada pos 3. Lu aja masang plastik aja kagak bisa. Udah tuh sampai apa sembari jalan sembari ngecengin Nino, udah Nino diem aja orangnya. Ya gue bertiga tawa aja, tawa lepas. Dan akhirnya sekitar jam berapa ya? Jam 3 lah bang. Jam 3 itu gue sampai di tempat Abah. Dan di sini ya mungkin aneh sih menurut gue ya. Itu aneh banget bang. Sesampainya gue di rumah Abah ini, Abah tahu bang, apa aja yang gue alamin. Kejadian apa aja yang gue alamin. Gue tersesat, gue denger suara anak kecil main di curug, gue dicekek. Itu tahu bang Abah. Pas gue sampai nih set, alhamdulillah kira selamat juga ya. Itu bisa keluar. Hah? Itu nenek-nenek yang semalam ngeliat nggak? Digituin tiba-tiba sama Abah. Kaget bang gue berempat-empatnya. Kok Abah tahu? Digituin sama Baras. Kan soalnya Rio ini udah menceritakan ke Baras semuanya. Dan si Nino ini kaget bang. Soalnya kan Nino belum tahu apa-apa bang. Baru tahu di bawah itu. Baru tahu pas Abah ngebilangin. Ya kira dijelasin tuh semuanya sama Abah. Emang kamu bawa apaan? Pas dilihat ternyata Baras ini bawa minuman bang. Gue nggak tahu dia minumnya di mana. Bawa miras. Iya. Dan botol-botol itu masih dibawa sampai turun. Dikeluarin lah, ditunjukin. Bener berarti. Bener. Abah tahu. Ya udah akhirnya minta maaf lah. Kita minta maaf. Akhirnya kita pulang tuh bang. Kita pulang malam. Malam tuh. Soalnya buat biar sepi lah jalannya. Sekitar jam 1:30 bang, itu gue sampai di rumah masing-masing. Dan mungkin itu sih cerita pendakian gue waktu di Gunung Salak tahun 2016-2017 lah. Bersama 4 teman gue. Oke, Bang Nardi, gokil sih bang ceritanya bang. Nah, tapi sebelumnya buat teman-teman nih, lagi-lagi gue mengingatkan nih, cerita Bang Nardi ini bersama-sama kita jadikan pelajaran untuk kita bersama bang ya. Bukan untuk menakut-nakuti atau memberikan hal negatif. Ya lagi-lagi memang kejadian ini ya gue simpulkan dampak dari minuman bang ya. Iya. Jadi sebab akibat lah bisa kita bilang ya. Benar, bang. Ya buat teman-teman juga kita kan dari sinilah kita ada sisi pembelajaran untuk kita ya bang ya. Ketika melakukan sesuatu yang buruk ya pasti dampaknya bakalan buruk untuk kita. Dan sebaliknya ketika kita melakukan kebaikan ya baik juga untuk kita pastinya bang ya. Bener bang Ibnu. Oke bang, sedikit ada yang mau gue tanyain mungkin bang dari perjalanan Bang Nardi nih. Oke. Setelah Bang Nardi ketemu nih suara anak kecil dan yang sedang main di curug itulah. Nah itu apa ketemu curugnya bang?
Itu gue gak ketemu Curugnya bang. Sejauh perjalanan itu nggak ketemu? Gak ketemu ke Curugnya bang. Turun pun nggak ketemu? Turun pun gue gak ketemu. Dan gue juga gak ngebahas sih. Enggak, memang logikanya setahu gue emang ada curug bang. Di situ. Iya, maksudnya emang ada curug gitu, cuman agak jauh, tapi mungkin sih suara deket gitu yang lu Itu deket banget bang suaranya. Dan suara anak kecil itu benar-benar kencang. Anak kecil yang rame atau Rame. Oh, rame. Sekitar 20 orang. Anak kecil semua suaranya. Woi jebur. Woi jebur. Kalau posisi jauh, pasti kedengaran Curugnya doang bang. Iya. Nggak ada suara orang pas nyeburnya itu. Itu gue bener-bener denger bang berempat. Iya. Berarti memang suatu keanehan bang ya, yang janggal lah bisa dibilang ya. Untungnya di situ Baras bisa apa ya, nenangin kita semua lah. Iya, tapi sebelumnya nanti dokumentasinya bisa dikirim bang ya. Boleh. Buat teman-teman semua nih, mungkin biar lebih jelas lagi, biar lebih masuk lagi ke ceritanya Bang Nardi. Boleh. Oke, ada lagi bang yang gue mau tanyain. Ketika lu dicekek sama nenek-nenek itu di dalam tenda, ya bisa dibilang kan lu dibilang ngimpi enggak, dibilang ngimpi pasti nggak ada bekas tuh. Nah, itu dia. Dibilang nyata, ya tapi kayak ngimpi gitu. Iya. Ya teman-teman sendiri lah yang menyimpulkan bang ya. Begitulah yang lu rasakan. Bagaimana si Rio ini ngelihat ekspresi lu ketika lu lagi sedang melakukan kayak ketemu masalah kayak gitu bang? Jadi kan gue di sini nggak terlalu ngejelasin ya, yang pas malam itu ya. Si Rio ini ngedenger gue ini teriak-teriak bang. Sama seperti yang lu lagi lakuin. Iya, teriak-teriak. Gue ini kata Rio minta tolong. Kenapa Rio ini yang bangun duluan? Soalnya Rio ini sebelah kanan gue kan bang. Dia yang ngedenger lebih respon teriakan lu. Iya, dan gue teriak-teriak, Baras sama si Nino ini nggak bangun, cuman Rio doang bangun. Dan gue ditampol, sampai dioyak-oyak nggak bangun, akhirnya ditampol 2 kali bang gue. Untuk menyadarkan ya. Buat nyadarin. Dan gue bener-bener udah nggak apa ya, bener-bener itu kuat banget cengkramannya Ya bang. mungkin yang dilihat ekspresi lu bener ekspresi orang dicekik bang. Iya, dan Rio ini ngeliat tangan gue sendiri bang. Oh, lu lagi nyekek tangan lu. Gue lagi nyekek leher gue sendiri pakai tangan gue bang. Cekek sendiri, minta tolong sendiri. Iya, Rio sampai begini bang, sampai narik-narik. Bisa dibilang itu kesurupan nggak bang? Gue nggak tahu sih bang kalau itu. Soalnya Nggak kan gue pernah nggak kesurupan sadar juga. bang. Lagian nggak pernah kesurupan ya? Alhamdulillah bang, sama saat Jadi ini gue ngerti ya itu kesurupan atau bukan gitu. Itu dia, soalnya gue juga belum pernah ketemu orang yang kesurupan di trek bang. Makanya gue nggak tahu itu kesurupan atau bukan. Kalau misalnya kita kesurupan, ya kita nggak sadar. Ya Bang. mungkin kalau kesurupan itu di kondisi kita sadar bang. Nah, ini kan di kondisi sedang tertidur ya. Nah itu dia. Yang dibilang baru tidur sebentar gitu. Perasaan kok gue baru tidur sebentar, tiba-tiba terang dan teman-teman gue nggak ada. Situ. Aneh sih bilangnya. Sampai lu bilang kan tadi lu teriak sampai serak-serak tuh bang. Nah di kondisi yang Rio dengerin seperti itu bang teriakan. Seperti itu bang, bener-bener percis. Sampai Rio kan dia ngejelasin tuh. Di sini ya ngejelasin ke gue ya. Itu Rio sampai narik ke tangan gue bang, buat biar lepas gitu. Iya. Dan itu kencang banget tenaga gue nggak biasanya gitu. Soalnya Rio kan badannya gede. Ya otomatis gue kan kecil ya. Ya ditarik ke dia malah lepas. Ini bener-bener kencang banget bang ditarik ke dia. Akhirnya ditampol bang gue 2 kali anjir tuh. Aduh sakit banget pas gue bilang. Sakit nggak tampolan gue pas sampai rumah dia bisa sakit banget ya gue katanya. Ya ada niat baiknya juga sih bang. Mungkin itulah yang mungkin keputusan yang diambil gitu. Ketika ngeliat ekspresi lu seperti itu gitu. Itu, Bang. Ya alhamdulillahnya lu semua selamat bang ya. Iya, Sampai rumah Abah dan sampai kembali ke rumah. Bener bang. Satu lagi yang mau gue tanyain bang. Ketika dia jatuh ada suara aw gitu. Ada nggak bang? Nggak ada bang, gitu. langsung diem kan si Nino ini kan orangnya pendiam ya, ya kan? Dari awal emang orangnya dia Berarti dia ngerasa bang ya, orang perasa ya. Tiba-tiba buk ya. Apaan tuh? Orang gue lagi nyantai kan, rokok. Tiba-tiba buk. Nino mana Nino? Ya kalau berpikir dia diambil setan, jahat amat itu setan bawa sampai bawa sama hamuknya. Pas gue lihat tuh dia lagi begini bang. Nggak mungkin kan kalau manusia jatuh kan duk, aw, duk. Gitu. Ini benar-benar suara duk dong, dia nggak bersuara gitu. Gokil sih buat Nino. Sorry ya Nino, bukan bermaksud untuk menyindir atau ya ngecengin. Lagi gaya-gayaan bang, sebelum yang bener lucu bang. Lagi gaya-gayaan dia, jadi pas masang lens dia ngeledekin gue set. So cool. Enak nih di sini kata dia. Cool. Dia begini goyang-goyangin kan, mungkin kalau digoyang-goyangin sama dia kan dikatakan cuma satu doang. Iya, bebannya. Iya kan lama-lama kendor ya, kendor. Buk gue. Kesian juga sih. Gitu sih. Momen yang lucu, ya horor lucu lah. Buat Bang Nino, saya tak minta maaf Bang Nino ya.
Buat teman-teman kan pelajaran juga bang ya. Iya, Kalau kita mau ngikat hemok itu kita ngikat simpul nggak salah. Itu dia harus 2 kali. Iya. Harus. Jangan juga nih buat Dan harus nyobain juga bang. Iya. Ini Kita kuat apa enggak? tester dulu lah. Iya, Tes jangan langsung main dulu, tiduran iya. aja. Jangan langsung sokul ya enggak. Oke bang Nardi, terima kasih banyak. Lu udah Sama-sama mau bang bercerita. Ibnu. Sama-sama. Jangan bosan-bosan bang ya. Kalau punya siap, cerita berbagi lagi di Timur Siap, Misteri. siap. Oke. Dan buat teman-teman, Bang Nardi juga punya channel YouTube di Besok Pagi Channel bang ya. Iya. Setelah nonton video ini, teman-teman bisa intip channelnya Bang Nardi di Besok Pagi Channel. Untuk lebih detailnya nanti gue cantumin juga linknya di kolom deskripsi. Oke, Bang Nardi, itu aja bang ya. Oke teman-teman, kiranya itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang dan lebihnya gue mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kata, gue Ibnu Sidik Gue Nardi. pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.